Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nahdlatul Ulama Al-Hussein Cilacap. Di sini saya akan membahas terkait dengan model komunikasi yang benar yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang model komunikasi guru yang benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa model yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu ada dua model komunikasi, yaitu ada model Laswell dan juga model Scrum. Apa sih itu model komunikasi? Kita bahas terlebih dahulu apa itu komunikasi ya. Model komunikasi merupakan hal pokok bagi seorang manusia di mana makhluk hidup ataupun makhluk sosial harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa sih itu interaksi? Jadi, ketika saya berbicara dengan kalian itu termasuk sebagai interaksi. Karena saya nggak hanya berbicara sendiri, tetapi juga ada kalian yang bisa menanggapi, memberi sanggahan, ikut berkomentar. Nah, itu yang merupakan sebuah interaksi. Jadi tidak hanya satu orang, tetapi bisa dua orang atau lebih. Nah, dalam pembelajaran ini, proses mengajar ini seperti saya dengan kalian, ini merupakan salah satu proses mengajar. Ada dua macam model komunikasi, yaitu yang pertama model Laswell, yaitu model di mana saya hanya menyampaikan materi kepada kalian. Jadi saya hanya memberikan materi tanpa saya harus mengecek kalian paham atau tidak terkait dengan materi yang saya berikan. Yang kedua yaitu model Scrum, model komunikasi Scrum, yaitu model komunikasi Scrum itu bukan hanya menyampaikan materi yang saya berikan kepada kalian, tetapi saya juga mengecek apakah kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan atau belum. Jadi setelah saya memberikan materi, kalian mempraktekkan apa yang tadi saya berikan, kemudian saya meng-cross check atau memberikan tanggapan kalian itu sudah paham atau belum terkait dengan materinya. Oke. Saya akan contohkan terkait dengan ini kan model yang Laswell kan udah saya jelaskan seperti interaksi saya memberikan materi. Sebenarnya dalam materi puisi saya menjelaskan apa sih itu puisi. Nah, bagaimana sih cara membuat puisi? Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan dalam membuat puisi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentukan tema dan juga judul dari puisi yang akan kita buat. Selanjutnya kita membuat kata kunci. Contohnya, kita membuat puisi terkait dengan bunga atau kupu-kupu. Nah, berarti kata kunci dari puisi tersebut adalah bunga atau kupu-kupu. Nah, setelah itu kita menggunakan gaya bahasa yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita kembangkan puisi seindah mungkin dan menulis puisi. Setelah kita menulis puisi, kita membacakan atau yang namanya dengan membaca puisi dan membaca indah juga. Nah, termasuk membaca indah. Jadi membaca puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu baik dari intonasi, yang kedua adalah body language atau bagaimana kita bisa mempresentasikan atau mengungkapkan isi dari puisi kita. Itu adalah vokal, suara kita, kelantangan kita berbicara ataupun kelantangan kita dalam membaca puisi. Coba sekarang kita membuat puisi terlebih dahulu. Setelah itu kalian maju bacakan puisinya, nanti ibu nilai karena ini termasuk ke dalam model pembelajaran Scrum Yuk coba, silahkan kalian membuat. Gimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan kalian maju, kalian bacakan puisi kalian. Coba Syifa maju. Syifa silahkan. Kupu-kupu yang lucu sungguh indah, warna karena bulumu kuning, merah dan hitam, sungguh sangat menawar. Kau terbang ke sana kemari hingga
di atas bunga yang wangi, selalu kau kepakan sayapmu, bagai tiada rasa lelah. Aku sangat terpesona keindahanmu, wahai kupu-kupu, tetaplah terbang bersamaku, menghiburi hatiku. Jadi Siva membacakan puisinya dengan baik ya, tepuk tangan dulu untuk Siva. Tadi ada beberapa pembacaan puisi yang dibacakan oleh Siva. Satunya itu judulnya tadi kupu-kupu. Nah, Siva membacanya sudah lumayan lancar, tetapi ada beberapa intonasi yang ataupun huruf atau kata yang diungkapkan itu kurang jelas. Jadi ketika kita membaca puisi, kita harus jelas kata apa yang akan kita ucapkan. Terus tubuh kita nih juga bisa yang namanya mengungkapkan kupu-kupu. Seperti itu. Jadi ada bahasa tubuh atau body language yang kita peragakan juga. Jadi biar orang yang melihat juga paham kita sedang membacakan apa sih. Nah, contohnya sudah tadi adalah kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Nah, setelah itu sudah bagus sebenarnya Siva membacakannya. Nah, cuma kurang sedikit lantang ya. Mungkin itu salah satu contoh dari model pembelajaran Scrum. Nah, kalian bisa belajar lagi bagaimana cara membacakan puisi yang baik. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Apabila banyak kesalahan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.